Halo kawan Sani Mesin, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, kali ini saya akan mereview mobil modifikasi yang keren banget. Buat para penggemar JDM pasti udah tahu banget nih mobil yang satu ini, yaitu adalah Honda S2000. Jadi Honda S2000 ini udah dimodifikasi eksteriornya, interiornya, kaki-kakinya ganti velg, terus juga mesin juga dimodifikasi, termasuk audionya. Nah, dari penampilannya aja udah keren banget ini mobil. Jadi nggak usah perlu berlama-lama, langsung kita lihat aja yuk modifikasinya seperti apa. Nah, ini dia nih mobilnya nih, keren banget kan. Catnya juga keren, terusnya paduan sama velgnya juga kelihatannya makin sporty. Nah, kita bahas singkat yuk satu-satu mengenai eksteriornya. Jadi kalau kita lihat tuh sebenarnya konsep modifikasinya, apalagi body kitnya raket bani ya. Jadi fender depan ini udah dimodifikasi, jadi sudah ada di custom di bagian sininya, jadi emang khasnya raket bani. Terus fendernya juga agak dilebarin. Velgnya menggunakan Advan Racing ukuran 18, dibalut ban Yokohama Neova ukuran 18 juga. Jadi ini profil bannya 265 65 ring 18. Terus di bawahnya ini ada side skirt, materialnya dari paduan karbon, ini kelihatan sporty banget. Terus juga ini ada over fender tambahan. Di atas ini ada ducktail juga, kita lihat bahannya dari karbon juga. Terus di bawahnya ada diffuser, knalpotnya 2 kanan kiri di pojok, dan ini dua-duanya knalpotnya fungsi ya, jadi nggak cuma hanya satu sisi aja tapi dua-duanya keluar suaranya. Terus ini di bagian lampu belakangnya udah diganti dengan yang aftermarket juga, lebih modern karena lampunya itu bukan bohlam biasa lagi tapi udah LED, dan waktu nyala dia lampu sennya sekuensial. Jadi ini kelihatan modern banget untuk di mobil setua S2000, keren banget sih. Nah, terus kita lihat di bagian depannya. Nah, ini juga di bagian kap mesinnya udah diganti karbon, enteng banget, jadi nggak berat kayak aslinya. Nah, ini nih mesinnya, kelihatan bersih. Udah banyak juga material karbon yang dipakai di sini untuk yang saluran udaranya juga. Terus sekat-sekat di bagian kompartemen mesinnya juga udah dimodifikasi. Kelihatan bersih, kelihatan ringkes. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya yuk. Nah, sekarang kita masuk ke interiornya. Sama kayak di bagian luar, di dalamnya juga ada beberapa komponen yang menggunakan material karbon. Jadi konsep sporty ke bawah sampai ke bagian interiornya. Kita lihat
dari panel tengahnya juga udah dilapisi karbon. Terus sebenarnya kalau yang di interior ini tergolong simpel sih ubahannya, karena memang mobilnya kecil, jadi nggak banyak yang bisa di otak-atik. Tapi joknya udah pakai Recaro yang bucket seat, materialnya suede, nyaman banget dipakai. Dan setirnya ini udah menggunakan Momo, jadi bahannya juga suede, digegamnya juga kerasa lebih enak dibanding yang standarnya. Selain tadi jok, panel-panel dan juga setir, yang kelihatan mata di interiornya itu yang dirubah adalah ini tweeternya. Jadi di pilar A nya ini ada tweeter, kanan kiri ada dua, kayaknya juga untuk menunjang tadi sektor audionya tuh yang ada di bagasi. Tapi untuk lebih detailnya nanti kita akan tanya langsung sama instalaturnya, namanya Ko Edi dari Kartins Audio yang ada di daerah Fatmawati. Nanti kita akan tanya langsung detailnya mengenai modifikasi audio dari Honda S2000 ini. Yaudah, yuk kita langsung tanya-tanya aja. Nah, tadi kita udah bahas eksterior, mesin, dan juga kaki-kakinya. Velgnya juga keren banget nih yang dipakai. Sekarang kita akan ngebahas mengenai audionya nih, karena tadi kita lihat sesingkat audionya tuh udah di bagasinya udah diganti dan di upgrade. Sekarang kita tanya langsung sama instalaturnya nih. Yes, Bro Edo. Gimana? Halo Ko Edi. Apa kabar? Baik. Nih, ya, kita sekarang lagi ngebahas mengenai modifikasi dari Honda S2000 ini. Nah, dari Kartins sendiri sebenarnya konsepnya seperti apa sih, dan perangkat audio apa aja yang digunakan? Oke, jadi yang di konsep mobil Honda S2000 ini, request customer-nya adalah ingin upgrade audio ya. Jadi simple aja. Kenapa nggak three-way? Karena kondisinya udah sangat speed ya. Jadi kita juga nggak mau nyaranin untuk menggunakan mid-range lagi di sana. Terus bisa dilihat juga konsep pembuatan Twitternya juga, kita angle-nya nggak on axis ya. Jadi off axis biar lebih ramping ya. Gitu, jadi sesuaikan dengan kondisi mobilnya. Karena terus, juga interiornya keterbatasan ruangan betul, juga ya. Kan? Terus sempit lah kalau kita tadi kan merasakan nyetirnya kan. Betul. Sempit banget ya udah two-way pun bagus banget hasilnya. Jadi kita ganti head unitnya, kita ganti yang menggunakan Alpine tadi ya. GTX 109 single din, karena yang aslinya emang udah single din ya. Tutup itu display sama ada controller satu. Kita taruh di console box. Amplifier dan subwoofer kita taruh di bagian bawah. Oh, bagian bagasi itu ya. Oke. Nanti kita lihat. Oke. Kita lihat langsung aja ke belakangnya. Oke. Oh ya, sebelum ke bagasi, ini ya kita lihat dulu ya interiornya kok ya. Nah, itu tadi kita udah bahas ya. Jadi kenapa Twitternya kita bikin off axis begitu? Karena emang biar nggak terlalu besar. Ya, karena kita lihat jarak begini terlalu sempit. Jadi kalau dibayangin kalau ada mid-range lagi kan jadinya penuh gitu ya. Betul, apalagi kalau ngadepin ke sini ya, betul, jadi kelihatan kita penuh ya. menghindari untuk kelihatan kesan penuh lah di sana. Yes, betul. Terus desainnya juga kita tambahin lagi ring warna merah biar sama interiornya ya. Biar matching sama interiornya, karena ini kan hitam merah karbon ya. Jadi kita bikin begitu. Nah, itu kan di sana Altitude TX udah terpasang di situ ya. Jadi covernya masih bisa kepake single din. Terus controllernya yang di bagian tengah sini ya. Oh, ini tengah sini ya. Jadi kita custom. Oke. Bisa siap difungsikan dengan baik. Jadi kalau kita lihat sekilas ini audionya nggak makan tempat banyak ya. Jadi tetap apa ya, ringkas dan rapi gitu ya. Iya, benar, pasangnya. Bro. Jadi kita bikin aja biar konsepnya sama interiornya, jadi tidak mengganggu keseluruhan desain interiornya. Dan apa namanya, paduannya harmonis sama konsep interior yang sporty ya. Kita samain aja bespoke warnanya, desainnya, jadi kita samain sama interior. Oh, keren. Oke. Oh iya, kalau yang buat Twitternya pakai apa kok? Speaker brandnya kita gunakan Vokal ya, Vokal IS 165KX2, jadi sistemnya adalah two-way. Jadi woofer di bagian pintu tetap standar, Twitter aja yang kita letakkan di pilar. Oh, tadi sempat saya buka, agak berat pintunya. Pintunya emang aslinya udah berat, cuman perdam kita cuma nambahin 2 layer ya, bagian tengah sama panel sih ya. Karena gitu. Emang bidang pintunya kan 2 pintu, mobil 2 pintu biasa pintunya lebih besar ya. Emang besar dan emang berat. Dan ini kayaknya udah modifikasi juga kayaknya. Oh gitu, betul. Siap, kita langsung lihat ke bagasinya. Oke. Nah, kita sekarang udah di depan dari sistem audionya yang di bagasi ini, kok ya.
Ini gimana kok? Bisa diceritain nggak? Iya, jadi yang request customernya ban serep masih tetap harus ada ya, karena ada ban serep. Oh, sebenarnya kalau saya lihat ban serepnya juga udah nggak bisa dipakai sebenarnya, tapi tetap karena ukuran udah beda ya sama yang ukuran udah dipakai. beda ya udah tetap tapi harus ada. Ya udah kita bikin flat aja desainnya. Amplifier kita ada 2 buah ya, Audison SR 4500 sama 1500 mono ya. Terus di sini sebenarnya ada prosesor lagi 8 channel, cuman kita nggak display karena tempat terbatas. Dan yang subwoofer kita gunakan yang Audison 10. Subwoofer Audison 10, oke. APS 10D kita buatkan box port sekitar 25 liter, ya portnya 3 inci, jadi bassnya biar lebih kencang ke depannya. Oke. Agak tantangan sendiri nggak sih kok waktu ngebangun ini? Tantangannya sebenarnya kan karena mobil-mobil roadster begini biasanya bagasinya sama kabin itu kan terpisah. Betul. Ya, gimana caranya biar bassnya bisa masuk ke dalam? Nah, itu dia. Itu kan yang susahnya. Sebenarnya dengan box port ini bassnya bisa sampai ke depan. Oh gitu, masih bisa sampai ke depan ya? Masih bisa sampai ke depan. Keren. Terus ada trik-trik khusus nggak waktu ngebangun ini, dan waktu pengerjaannya berapa lama kok? Ini beruntungnya kalau yang mobil S2000 ini softlocknya nggak nyimpen ke bagasi ya. Oh, oke. Dulu kita pernah bangun satu juga 206 cc itu hardtop, jadi nyimpennya ke bagasi itu yang repot. Tapi ini karena nyimpennya di bagian antara di tengahnya sama itu ya? ini, jadi kita dapat space bagasi sebenarnya masih lega ya buat bikin. Betul. Dan waktu pengerjaannya berapa lama kok? Peredam itu kemarin kita habis 1 minggu, audionya 1 minggu, jadi total hampir 2 minggu. Oh, ya. Untuk semua jadi kayak gini? 2 minggu buat pengerjaan semua. Termasuk singkat ya? Iya, nggak terlalu lama sih, karena sebenarnya nggak terlalu sulit. Yang mungkin yang sulit mungkin secara detail, yang karbonnya, ya kan, terus peredamannya kita bongkar semua keseluruhan baru. Dan kalau dari konsep suaranya sendiri dia apa? SQ atau SQ loud lah ya. SQ loud ya? Karena tadi Edo juga udah bawa ya, berasa juga kencengnya, jadi ya mau nggak mau harus adu kenceng sama suara mesinnya. Oh iya, beradu dikit ya. Audionya harus kenceng juga, mesinnya juga kenceng. Betul. Dan layout seperti ini sebenarnya masih bisa buat naruh barang nggak sih kok? Harusnya bisa. Aman, jadi ini nanti ada covernya lagi, jadi semuanya nggak kelihatan. Jadi semuanya masih kelihatan OEM. Kalau mau dipakai jalan-jalan, masih mau bawa barang belanjaan masih bisa ya? Masih bisa cover tas golf lah satu. Oke deh. Thank you banget Ko Edi informasinya. Ini bakal buat jadi bahan inspirasi buat kawan soren mesin yang kebetulan punya S2000 ataupun yang mobil-mobil roadster sejenisnya. Thank you banget Ko Edi. Thank you bro. Nah, kawan soren mesin, tadi kita udah bahas tuntas mengenai modifikasi Honda S2000 yang keren banget ini, mulai dari eksterior, velgnya, interiornya, sampai audionya. Nah, semoga ulasan kita kali ini bisa memberi inspirasi buat kawan-kawan soren mesin yang ingin memodifikasi mobilnya, khususnya pemilik mobil-mobil tipe roadster seperti ini. Jadi, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga komen untuk ide-ide video-video berikutnya yang ingin kalian tonton. Terima kasih, bye.